buronan berstatus terpidana berhasil diringkus tim Kejaksaan Tinggi Kaltim bersama Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi Kejaksaan Agung serta Kejari Samarinda. Wendy, nama terpidana korupsi tersebut, diringkus di perumahan Citra 2 Extension Kalideres, Jakarta Barat. Wendy kini harus menjalani vonis hukuman selama 7,6 tahun serta denda 300 juta rupiah. Selain itu, ia pun harus membayar uang pengganti senilai kerugian negara. Video amatir ini memperlihatkan saat polisi berpakaian sipil menangkap seorang preman pria. Pria itu semakin tidak bisa berkutik setelah polisi menemukan 4 senjata tajam di badannya. Di lokasi lainnya, polisi juga meringkus juru tagih atau debt collector. Pelaku diringkus karena mengancam salah satu warga Balikpapan. Total sebanyak 134 orang diduga preman yang berhasil diringkus. Jumlah tersebut didapat setelah polisi bekerja selama 21 hari. Kawasan Jembatan Bongkok, Karanganyar, Pantai Tarakan geger saat seorang bocah bernama Muhammad Fatir tenggelam di pantai. Salah satu warga menyatakan korban sebelumnya berenang bersama 2 rekannya. Warga seketika menjadi geger setelah mengetahui 1 dari 3 anak yang berenang itu tenggelam, sedang 2 rekan korban berhasil dievakuasi oleh warga. Personel kapal polisi KP Baladewa Tengah berupaya menyelamatkan seorang wanita yang ditemukan mengapung di Sungai Mahakam di dekat dermaga navigasi Samarinda Ilir. Wanita tersebut ditemukan di antara tumpukan sampah dan gulma yang mengambang di sungai. Setelahnya wanita bernama Maimunah usia 54 tahun itu secepatnya dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Belum diketahui pasti penyebab wanita tersebut mengapung di sungai. Banjir akibat luapan air dari Sungai Mentarang dan Sesayap kembali terjadi di Malinau Kota. Kali ini 18 RT di Desa Malinau Ulu yang terendam dengan kedalaman hingga 150 cm. Banjir ini menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Mereka yang tetap memaksa keluar dari rumahnya harus berhadapan dengan genangan air. Warga berharap banjir segera surut agar tidak lagi kesulitan saat beraktivitas. Sejumlah karyawan pertambangan batubara di Kabupaten Berau berunjuk rasa di depan pintu masuk kantor Bupati. Aksi tersebut dipicu kebijakan perusahaan PT Prima Sarana Gemilang yang dianggap tidak memprioritaskan warga lingkar tambang. Perusahaan juga dinilai telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Banjir setinggi lebih dari 1 meter terjadi di kawasan Mugirejo, Samarinda. Warga menyebut banjir mulai terjadi usai salat subuh. Tercatat 20 RT yang terendam dan kawasan terparah terjadi di Jalan Srikaya, tepatnya di RT 8. Dalam kondisi seperti ini, warga berharap curah hujan tidak lagi bertambah agar debit airnya tidak meninggi. Kawasan Jalan Gerilya Gang Sepakat Sungai Pinang Samarinda geger setelah 4 rumah kayu ambruk saat tanahnya bergeser. Dari peristiwa ini, 4 dari 6 penghuni rumah yang berhasil dievakuasi dan salah satunya harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya lemas. Sementara 1 korban lainnya ditemukan dalam kondisi hidup, sedang korban terakhir ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Seorang bocah laki-laki di Balikpapan yang dilaporkan tercebur di parit akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Hanya saja bocah laki-laki bernama Ihsan dan berusia 2 tahun itu ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Lokasi penemuannya yakni di area Waduk Wonorejo, berjarak 500 meter dari lokasi korban tercebur.
Atas permintaan keluarga, jasad korban dievakuasi ke rumah duka untuk proses pemakaman. Tempat pemakaman umum atau TPU di Jalan Damanhuri, Sungai Pinang rusak setelah tanah perbukitannya bergeser. Terdapat puluhan makam yang rusak dan berpindah dari posisi semula. Ketua RT setempat menyatakan pergeseran tersebut diawali hujan deras. Mereka berharap pemerintah kota ikut membantu perbaikan areal makam agar pergeserannya tidak semakin meluas.